selamat sampai di tempat tujuan untuk Bang Dori dan kawan-kawan yang pada hari ini akan menyelesaikan kasus kucing yang disembelih. Informasi yang kita terima seperti itu, dan ini nampaknya sudah viral, terutama dari Kompak Jatim ini sudah pada gregetan semua. Ini anak saya, ini kita gak apa-apa dari ini. Ojo, saya dipesan Bang Doni, kita harus jaga emosi karena apapun itu juga nanti berkaitan dengan hukum. Saya rasa seperti itu. Ini perlu kami perkenalkan Bang Doni dan kawan-kawan. Saya dari Kompak Jatim, Ketua Kompak Jatim, Komunitas Penyayang Kucing Jawa Timur. Kemudian dari teman-teman JCC, ini memang kita yang undang, Jombang Cat Community, betul ya? Kemudian dari KCCS, singkatannya rada angel, ini Dalami putrinya. Jadi ada 3 komunitas Bang Doni. Sebenarnya juga kemarin itu ada informasi mau ikut itu salah satu komunitas, tapi karena berhalangan hadir dikarenakan ya ini lagi maraknya isu corona, aku gak oleh bujuku. Kalau bersentuhan itu kok nulari katanya gitu. Itu informasinya yang saya terima gitu. Akhirnya 2 dari komunitas lain, 1 komunitas maksudnya 2 anggota ini rencana mau ikut, ternyata sudah jadi ke saya, Pak Mas, mohon maaf ya saya nggak bisa ikut karena suami saya bla 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 bla. Ya kita malam ini nggak apa-apa. Yang penting kita seadanya ini aja Bang Doni. Kita menyediakan tempatnya ini ya ala kadarnya. Saya mohon maaf yang sebenarnya karena ini memang mendadak. Ini yang saya cari, yang suruh saya cari tempat ini juga teman-teman dari JJJ ini mendadak juga seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi nanti langsung apapun yang akan disampaikan Bang Doni Herdaru, monggo kita resapi, kita ikuti sampai sejauh mana nanti kasus ini dapat diselesaikan. Jadi tidak hanya cukup di pertemuan ini, tapi benar-benar nanti ada solusi yang terbaik. Oke, saya serahkan kepada Bang Doni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jawa Timur memang sepertinya di daerah terdepan. Komunitasnya kompak keluar untuk kalau ada kasus neurologis. Kawan-kawan kompak, kawan-kawan komunitas lain proaktif selama saya mengurus kasus-kasus di Jawa Timur. Yang perlu kita sampaikan pertama kali adalah kita akan selalu berada paling depan untuk mengurus hal-hal ini lewat yang kita utamakan adalah jalur hukum. Yang pertama kita anggap jalur hukum dulu semua sebagai penyelesaiannya. Tidak ada kontak pribadi yang melakukan hujatan, tidak ada kontak pribadi yang melakukan ancaman ataupun komunikasi-komunikasi yang tidak terukur. Artinya tim dari Numafer itu banyak nih, cuma satu komando semua. Komunikasi hanya ada 1 pintu. Agar apa? Agar tidak terjadi tuduhan-tuduhan. Saya diteror sama anggota Animal Defenders. Tidak akan. Anggota saya semua penting. Yang melakukan komunikasi hanya saya dengan tersangka. Saya tidak akan meladeni komunikasi dengan siapapun, dengan temannya, dengan lain. Saya hanya berkomunikasi dengan tersangka, pelaku. Apakah pelakunya pelaku pembunuhannya? Apakah pelakunya pelaku pengupload di sosial media? Itu bisa dikategorikan sebagai pelaku, orang yang berhubungan langsung. Nah, karena sosial media adalah menjadi concern utama kita agar terbebas dari orang-orang yang dulunya merasa oke-oke aja, posting sesuatu yang brutal tentang hewan, terutama hewan domestik, boleh-boleh aja. Dulu mungkin belum pada kenceng, sekarang nggak boleh lagi. Apa yang buruk tidak boleh dilanjutkan, yang bagus silahkan dilanjutkan, seperti itu. Pada kasus kreteng, namanya bisa. Saya menemukan ada 2 pertama. Ada 2 pengupload di 2 sosial media. Yang saya kejar pertama Dimas. Saya udah kantongin, saya gali infonya semua, dapat orang identitas, dapat masukkan lagi laporan. Loh, ini foto yang sama. Akunnya Rizal.
Oh orangnya ini, fotonya dia soalnya. Gali semua, oh sama-sama Jombang. Oke, ini fix ini lokus deliknya Jombang. Pada kasus Rizal dan Dimas, dua-duanya berpotensi kena pidana. Dari mana? Pidananya apa? Mereka mengupload gambar hewan yang sudah dikuliti, yang tidak bisa diidentifikasi secara jelas dan pasti apakah ini hewan kucing ataupun hewan lainnya. Setelah muncul klarifikasi dari yang bersangkutan, yaitu Rizal beserta kawan-kawannya, ada yang membantu menginfokan bahwa itu benar adalah kelinci. Dugaan pidananya bergeser dari pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, ini berubah menjadi pasal UU ITE pasal 2528 kalau nggak salah, tentang keonaran atau berita palsu karena dia menulis kucing. Ini yang membuat publik gaduh. Nah, ini bisa kena pidana, lebih mahal hukumannya. Jadi setelah kita punya analisanya, kita tentukan langkahnya mau apa. Kita punya opsi-opsi langkahnya. Kita nggak cuma satu. Selalu di lapangan ada opsinya. Apakah kita lanjut? Apakah kita temui dan kasih hukuman? Hukumannya hukuman sosial. Kita bukan penegak hukum yang bisa menghukum orang, tapi kita punya hak konstitusional untuk melaporkan bahwa ini ada pelanggaran hukum. Apa yang saya minta saran dari teman-teman semua, saya tidak mau memutuskan, saya mau meminta saran teman-teman semua sebagai yang punya wilayah Jatim. Ini mau diteruskan ke polisi atau kita ampuni, tapi dia dikasih sanksi. Sanksinya apa? Steril. Membantu bersihin shelter kalau ada shelter di sini. Jadi saya yakin orangnya kesenang. Orangnya kesenang karena buat saya tingkat kesadisan ini ternyata tidak bisa dibuktikan dia ada kucing. Bukan mau memutuskan sendiri, tapi mau mendorong teman-teman yang ada di Jatim putuskan. Apapun keputusannya saya dukung. Mau hukum, ayo. Mau diampuni dengan kasih sanksi sosial, monggo. Jadi pertimbangannya nanti kita dengarkan dari pertimbangan dari kalau di persidangan ini sanksi meringankan. Tapi ini emasnya datang sendiri atas inisiatif sendiri untuk meluruskan masalahnya. Karena beliaunya ikut ada peran pada saat kejadian. Saya persilakan Mas Diki ya. Ini Mas. Oke, ini yang video. Nama perannya Mas. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky dan saya waktu kejadian itu pada hari Sabtu malam. Sabtu malam itu sekitar jam 10 malam ada anak-anak sama masakan apa Mas? Masakan kelinci. Masakan kelinci saya lihat. Oh, ya kelinci. Saya bilang, kenapa kelinci semua disembelih? Udah nggak laku Kak. Masa kalah sama kucing saya naik daun. Umur 2 bulan udah laku 350 sampai 500 ribu. Nah, itu ada salah satu yang tersinggung. Saya kembali ke rumah tidur dan nggak tahu postingan yang itu tadi hashtag kucing itu. Jam 10 siang Minggu saya dapat kabar dari adik saya. Adik saya kan mengikuti grup kucing Akbar Mungil namanya, di Jombang semua ikut. Itu biasanya suka posting kucing sama kandang kucing jual kandang. Terus waktu itu saya langsung bingung loh, kok jadi begini? Wah ini nanti pasti naik, nggak hanya info Wong Jombang, pasti langsung naik ke Indonesia. Jam berapa? Jam 12 Minggu siang jam 12 saya mencari lihat rating itu tadi. Tidur, masih tidur kan, malam masih berkata saya bangunin, ini awakmu viral ini sudah diperkara, ini sudah perkara gitu Pak. Habis itu saya, wah aku ya apa lho, aku ya gak ngerti lah, aku ngomong ngono awakmu tersinggung mau gawe ning status, makanya coba gue tersinggung ya Mas Biki ya. Pada saat yang katanya kelinci ya itu disembelih ya, itu sampai tahu sendiri sampai muslim angkat tangan demi Allah itu kelinci ya. Waktu siang terus bagaimana terus
langsung ada yang info Mbak Nelly atau Mbak Nita kalau nggak salah di Mas Rizal sendiri. Ini sudah dilaporin ke Mas Doni. Waduh, saya begitu. Siapa Mas Doni, kan dia nggak suka kucing, nggak tahu loh siapa Mas Doni. Mas Doni pengarepe. Oh nonton, terus mari nonton, mantun nggak mantun. Wes Bahasa ini. Indonesia kan Mas, bahasa Indonesia. Oh iya. Saya Indonesia. Bahasa Indonesia boleh. Saya begini, kalau begitu gini saja. Kamu cari barang bukti yang masih sisa kalau itu benar-benar kelinci. Bingung dia. Waduh, di mana kemarin dibuang di mana? Akhirnya tanya sama orang-orang sekitar situ. Oh masih ada kayaknya di situ. Akhirnya dicari, ketemu waktu itu siang ya Om. Siang lalu saya suruh video klarifikasi, itu klarifikasi di rumah saya. Di rumah saya klarifikasi. Bikin videonya itu? Iya, Yang di dikirim rumah ke saya itu? Iya. Itu di rumah saya klarifikasi sama video yang kelinci sudah ada Isi jeroannya. perutnya, ya? Ya isi perutnya, apa kulit, kepala itu. Terus ya sudah, tapi nggak ada tanggapan. Terus ada yang komen lagi, namanya netizen. Dia malah ketakutan. Wong 1 kali 24 jam nggak ada apa pembelaan diri, kamu tetap naik. Dia ketakutan bilang ke saya, sudah, jangan itu netizen, sudah yang satu Mas Doni itu sudah saja, jangan netizen. Netizen itu belum tentu dia suka sama binatang. Ngomong doang, malah kompor-kompori. Sedangkan saya komen itu, saya posting, ini kandang kucing saya pakai dana pribadi, beli pakan, beli apa semua. Monggo, dan dia pulau. Sumber botol, perapatan gerobokan masih sedikit sudah. Ya itu terus Mas Doni, saya lihat itu apa itu mau nulis di IG saya hari Selasa ke apa sowan ke Jombang. Ya sama. Iya, situ sama enggak yang Rejo Slametnya. Ya. Enggak sampai. Perapatan gerobokan sudah ada balik desa, depan balik desa. Gerobokan. Ikut Rejo Slamet, Mas. Dan aslinya itu sebenarnya kelinci, tapi berhubung sudah terlanjur villa terus memanas, terus apa Mas Doni juga pasti ikut emosi kan, hashtag itu kucing gitu. Jadi saya mau komen pada hari H, saya tahu kalau orang lagi panas saya komen, disuruh apa saya tiba-tiba komen ini kelinci, saya tahu saya malah dikira saya itu belain si Riza. Tapi saya DM, saya nggak komen di IG, saya nggak komen, langsung DM apa Mas Doni ini bahwasannya itu kelinci. Kemarin saya DM itu soalnya saya nunggu redah dulu. Oke, saya sambil itu keterangan dari Mas Wiki. Terima kasih Mas udah datang untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Ya. Klarifikasi atas kejadian tadi malam yang sudah viral, bahwasannya foto yang kamu posting bukan kucing melainkan kelinci, dan tidak ada salah pahamnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dari Desa Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rumah saya. Dan kemarin saya suruh pakai pelak baju ini sama topi ini. Biar sama. Soalnya kemarin kan sudah ganti pakaian. Saya suruh ganti. Baju ini sini kaum gue. Meter. Kantor. Jadi dari yang video tadi saya melihat foto dan tampilan orangnya sama. Orangnya nggak ganti baju sama kayak saya sukanya, atau justru pakai lagi agar ada niatan bahwa benar ini klarifikasinya pelakunya. Itu saya analisa, ternyata Mas ini yang suruh pakai bajunya. Jadi klop sudah. Kalau penilaian saya, orang ini jujur dan keliru dalam berbanyak step. Jadi pendapat saya, kalau pendapat saya, kita bisa jalur hukum, tetap hukum dia, masalah keonaran tadi, atau kita
ampuni, kapok ya, jangan main lagi begitu. Tapi bantuin siapa nih? Atau bantuin komunitas? Apa yang bisa kamu bantu? Kamu udah bikin gaduh, harus kasih sesuatu ke masyarakat, bukan kasih ke komunitas atau kasih ke, tapi kasih ke masyarakat. Misalnya steril kucing jalanan 2 ekor atau kasih makan kucing jalanan selama 2 minggu. Nah, gitu kan? Nanti kembali ke komunitas, ke kawan-kawan semua. Kawan-kawan yang menentukan. Kalau saya bantu mengarahkan dan cara mencahkan masalah begini. Kita tidak melulu hukum, karena ini di tindakan hukum ada proses edukasi agar orang lain kapok. Saya rasa pelakunya sudah kapok, tapi saya nggak akan damai dengan kasus-kasus seperti Azam. Itu kejam, udah kejam, orangnya tampak tidak ada penyesalan sama sekali. Terus kucing gagang sapu di Bekasi, dia berdamai sama pemilik kucing. Silakan. Sama saya nggak ada damai sama saya, cuma balikin kucingnya hidup, bisa. Oh, kalau mau minta kucingnya hidup, saya antar kamu, saya kasih jalan pulang ke pencipta, saya bantuin kalau mau, saya percepat. Minta maaf lah kayak yang punya nyawa. Kita nggak bisa bikin nyawa, kita nyambut nyawa, bisa-bisaan. Jadi Azam nggak dikasih akun, kucing gagang sapu Bekasi nggak saya kasih akun. Yosafat Medan nggak saya kasih ampun, itu ada 3 kasus masih jalan. Yosafatnya nanti saya urus lagi. Di Rizal saya bisa ampunin. Sama temannya satu lagi si Dimas harus tetap ikut, karena dia ikut posting. Dia tidak repost, dia posting. Dia tidak mencantumkan si Rizal dan lain-lain, cuma posting. Wes mau nonton, gitu. Kan dikasih, kan masaan panen lili pertama dikasih peternak kelinci, ini ada kelinci 1 saya tambahin. Oke, jadi apa maksudnya makan bersama ya, lingkungan gitu, sama syukuran ya, kayak syukuran kecil ya. Yang masak orang perempuan. Dan dia sendiri bukan katanya Bang Doni, bukan katanya, makanya saya katanya waktu disembelih dengan proses selanjutnya itu dia ada di lokasi. Saya kemarin itu kalau nggak salah sempat bicara begini loh, tapi postingan jadi hapus. Perwakilan untuk Jombang yang memang ketua ininya kucing tinjau ke lokasi, saya kasih alamat. Ya toh, jangan langsung yang Mas Doni, supaya Mas Doni nggak wirawiri. Kalau tahu kebenarannya dari salah satu perwakilan dari Jombang kan enak. Jadi apapun tekanan dari publik, dari sosial media harus dihukum, kulitin, jangan ada materai 6.000. Kita yang maju, yang menyelesaikan, yang tahu kondisinya seperti apa. Orang-orang kayak mereka begitu disuruh maju, tolong selesai maju ke Jombang. Oh nggak bisa, aku sibuk. Udah beresin ketemu sama orangnya, udah belum? Nggak mau. Pokoknya hukum aja udah nggak boleh. Selesain. Mau dihukum, temuin orangnya, gali faktanya, ada nggak? Pilih kitil. Apa? Ya pada banyak ngomong dong, jangan hiraukan orang-orang yang pada wah nanti selesai dengan 6.000. Kalau selesai dengan 6.000 lalu dia kapok dan dia menjadi bagian dari kita, salahnya apa? Syaratnya dia harus pindah ke kita, dia convert, dia jadi grup kita, dia jadi orang yang ikut membela kesejahteraan hewan yang tadi di lokasi. Lebih keren mana? Ya kan? Kita dapat satu pejuang lagi dari orang yang mungkin keliru. Kita ketemu lagi nih, gara-gara kasus ini ketemu Mas Wiki, ini ketemu teman-teman Mas Puas sama yang lain-lain, tambahan lagi, dapat power lagi. Lebih bagus kan dari kejadian ini daripada kita ngotot tetap dihukum, tapi nanti publik yang lebih besar akan melihat bahwa kita tidak objektif. Oh itu kelinci kok, kamu masih terusin. Ya kena UIT Pak, betul kena UIT, tapi kita tidak mengedepankan logika yang terjadinya. Jadi jangan pedulikan tekanan seperti yang nanti damai 6.000. Saya nih di YouTube nih, ini akan gue upload di YouTube. Gue yang bertanggung jawab kalau misalnya ada materi 6.000. Kalau lo nggak suka, lo polisiin gue terima. Next time lo yang ngurusin. Kalau ada kasus kucing dianiaya, anjing dianiaya, lo jangan cuma komen, lo turun, lo cari duitnya gimana, lo gimana caranya lo jalan walaupun di jam hari atau hari kerja, lo jalan. Gue di Jakarta kejauhan ke Jombang. Ini kintil ngomong aja. Kerjain, jangan cuma bisa komen di sosmed. Jangan damai, pala lo TikTok.
Jadi jangan kawan-kawan jangan takut ambil keputusan. Setiap keputusan diambil dengan objektif pasti bisa dipertanggungjawabkan. Mau di debat kayak orang, di debat kayak apapun, kayak sama orang gitu, nggak usah takut. Jelaskan aja. Orang nggak puas nggak masalah. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan orang dengan satu langkah. Apapun tindakan kita, pasti orang ada yang nggak suka. Saya menyingkirkan beling dari tengah jalan supaya nggak kena orang diinjek. Saya pindahin. Ada yang, terima kasih masnya udah pindahin. Yang lain gini, ini lo so baik, pindahin. Tapi emang ada yang diinjek kan enggak. Ada yang gitu. Tidak bisa menyenangkan semua orang dengan satu tindakan. Jadi cuek aja. Yang bisa menyenangkan semua orang cuma ada satu, tukang es krim. Semua orang senang makan es krim. Nah, gitu aja. Jangan peduli omongan. Apapun keputusan kalian, kami akan support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau keinginan saya ya dikasih efek jerah gitu. Biar ini kan sudah merasakan semua teman-teman pecinta kucing gitu. Biar semua tahu kalau menyakiti atau membunuh itu ada pembelaannya gitu. Gimana teman-teman? Setuju? Mau kasih apa? Pikirannya dikasih apa? Caranya gimana Pak? Steril? Steril atau kita kalau steril itu susah ya? Susah. Sini. Sini ada dia pet kayak terlalu gampang kalau steril. Terlalu Kalau gampang. rescue untuk Kalau diajak edukasi biar lebih mengenal, lebih menyayangi, Boleh. boleh. Direkrut aja. Ya. Direkrut untuk ikut kegiatan, nggak boleh miss tapi. Ya. Nggak boleh alasan kan? ya boleh pesan. Harus ada apa? Dia mesti Masih atas berubah. bukti, ya harus ada perjanjian biar tidak mengulang, biar dia bisa mengedukasi ke teman-temannya yang lain, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari JCC. Kalau saya sih menyarankan buat screening itu aja. Kalau steril udah mudah kalau di Jombang. Kan semua pasien menyediakan dari steril. Kalau misalnya dua-duanya ya steril ya Nah itu. Ya kita mau ke lokasi sekarang ya, lokasi. Sekarang kita sedang iringan dengan kawan-kawan dari Kompak, dari KCCS dan JCC. Ada 3 komunitas yang bersama kita saat ini untuk menuju ke lokasi kejadian di mana pelakunya sudah menunggu. Yuk kita ke sowan ya, Mas. Ini Mas, terkait yang kemarin kan, kita mau tabayun dulu nih, sebenarnya apa sih? Kalau misalnya memang benar ini seperti yang dijelaskan sama Mas Vicky itu ternyata adalah kelinci, kita juga tetap akan mengedukasi Mas bahwa dengan posting yang provokatif seperti itu dengan hashtag kucing akan membuat pencinta kucing pada bergejolak, bukan cuma di Jombang, Jawa Timur atau Jawa doang, tapi di Indonesia ini bergejolak. Jadi kami maunya ke sini agar semua beres. Kawan-kawan nanti yang akan ngurusin ini seperti apa, kami memberikan kesempatan Mas dulu untuk menjawab ada apa sih sebenarnya. Punya temen itu pelihara kelinci, banyak kelincinya. Terus kan ada kelinci satu yang kakinya itu kasihan gitu. Terus disuruh menyembelih saya sama temen. Masuk kakinya kasihan malah disembelih. Ya kan kuru banget gitu Pak. Iya, daripada meninggal gitu. Kan dulu baru ternak itu udah Banyak yang mati. nyumbar kalau mbene bacaan pakai kelinci gitu. Terus sempet itu terus pas habis menyembelih itu ini dateng Mbak. Iya. Nyamperin terus bilang itu tadi. Lapo kelinci nih kok dibelai gak pahit doli ta ngoten. Mau bahasa Jawa. Iya, paham saya. Iya. Terus habis itu kucingku kan
kucingku regane larang paling 350 sampai 500 gitu. Terus saya sebagai terus saya foto, maunya kan saya post di Instagram doang kan. Saya tag ini aja. Nah, lupa kalau Instagrammu nyambung sama Facebook itu tadi, Pak. Ya. Terus nggak tahu. Terus nggak akan nyangka kayak gini. Nggak nyangka kalau kayak gini, Pak ya. Terus saya ya nyantai aja, nggak tahu gitu, Pak. Terus kan pagi kan ini nggak tidur semua, mau jalan-jalan, begadang sama jalan-jalan lihat ayam ke pasar gitu. Saya habis dari pasar pulang tidur, ditelepon ini, aku viral loh, perkara aku yang itu ya, perkara hashtag kucingmu ini aku gitu Pak. Loh, siapa sih ngupload? Ternyata tetangga saya, Pak. Nah ini yang datang juga, saya suruh datang. Kan ini ya juga nggak konfirmasi saya kalau ngupload di info Jombang itu. Saya kaget, Pak. Itu ceritanya. Terus saya minta teman saya kan ada admin yang grup perlindungan kucing di Jombang. Itu ada, saya minta tolong ya juga. Tapi ya apa sing wis kadung nyebar sak Indonesia ya. Tapi yo iso nulung sak menit tok. Iki nyene ya wis keliru ngene iki. Terus gitu saya cari siapa, terus ada orang Batam namanya Mbak Ayu kalau nggak salah. Itu ngasih tahu, ini aja kamu konfirmasi Mas Doni, kirim video buktiin kalau kamu benar-benar nggak menyembelih kucing gitu. Nah itu baru mau aku kirim. Jangan pun posting niku waduh, kula nggih disanjangi. Waduh, udah terlanjur Mas, gimana? Saya udah kontakkan sama Mas Doni ya, sudah terlanjur gitu. Saya keburu posting, Mas baru DM gitu ya? Iya, nggak tahu kan siapa Mas Doni itu. Mas Doni nggak tahu, pas adik yang bilang. Ya, Mas Doni itu yang YouTuber bilang begitu. Terus langsung. Itu kalau perkaranya klarifikasinya masuk duluan sebelum saya dapat beritanya dan saya naikkan, mungkin ceritanya akan berbeda tuh. Tapi karena kita menganggap jalur komunikasi belum terbuka kan. Ya udah asik. Terus yang itu habis dikasih tahu mungkin kan bikin video ke saya tuh. Iya, bikin video. Terus nunggu ya? Cepet-cepet aku disuruh Mbak Ayu itu cepet-cepet kamu bikin video. Terus di sini intinya. Iya. Di sini bikinnya itu. Saya bingung itu. Terus dia itu tadi keburu sama cari rumahnya Mbaknya itu. Mbaknya ini saya kan cari rumahnya Mbaknya yang pertama ngepost viralkan itu. Terus sama bikin video, bingung, berantakan jadi. Iya. Kan nggak tahu rumahnya. Tahu orangnya, tahu namanya, nggak tahu rumahnya gitu. Maaf sebelumnya saya post pertama kali karena saya kan pecinta kucing. Melihat caption tersebut kan langsung gitu. Dan sih. fisiknya sama. Iya, dan yang saya lihat fisiknya itu enggak berupa kelinci. Yang kedua juga sudah ulangan itu sudah seperti kucing. Sengaja yang mau nyindir. Iya. Saya. Hashtagnya itu loh kok sampai. Iya, hashtagnya itu kok mentolong gitu loh. Lah mungkin dari situ mungkin saya langsung up gitu. Saya kan pecinta kucing jadi nggak tega. Setelah setengah jam. Mas Rizal muslim. Angkat tangan. Bersumpah demi Allah bahwa itu bukan kucing, bahwa itu Sumpah kelinci. demi Allah kalau itu bukan kucing tapi kelinci. Resikonya besar. Iya. Karena mengatasnamakan Allah. Iya, saya berani. Itu sudah 12 jam dari membagikan ke sosial media? Iya, sudah 12 jam. Saya lihat itu sudah 12 jam. Nah, saya baru lihat, terus langsung saya enggak pikir panjang Mbak langsung. lihat ada itu nggak? Postingan lainnya yang isinya kelinci ada nggak? Enggak, Nggak ada, saya cuma gambar itu doang. Story dua gambar itu. Dan nggak ada keterangan kelinci atau Tidak begitu. ada, bentuk Tapi- sudah seperti Jadi analogi orang-orang pasti nganggapnya ini bener kucing. Nah, gitu. dikasih Yang caption. udah sih pada begitu soalnya. Setelah saya setengah jam upload di grup dapat konfirmasi kelinci, postingan langsung saya hapus. Soalnya saya sudah tahu. Yang pertama tadi yang belum tahu, belum saya teliti soalnya kan
langsung instan gitu loh, lihatnya langsung oh kok gitu loh, padahal kan saya kenal orangnya gitu. Terus ada yang jawab oh kelinci, langsung saya hapus, nggak tahu kok ternyata sama yang lain sudah nyebar. Gak apa-apa nyebar, kita jadi silaturahmi kan. Iya, jadi tambah kenal. Iya, nggak enak. Tahu urut nyerang netizen saya, Pak. Ya, sudah. Nanti Mas, misal kalau bikin surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, gak usah pakai materai 6.000, saya nggak pakai materai-materian. Lain kali Mas melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan kejahatan kepada hewan, kucing khususnya, saya akan sertakan kejadian hari ini karena kejadian hari ini tidak akan hilang pidananya. Mas, sebagai gantinya rasa bersalah sampean untuk membantu kucing-kucing liar, setuju apa enggak? Setuju. Terus batal bentuk apa Pak ini? Steril dan memberi makan kucing setiap hari dalam waktu kira-kira berapa hari? Kamu sanggup kirang dulu. Ngasih makan kucing misalnya ini ngasih makan, kita beli makanan yang murah lah misalnya, kucing nggak mau. Atau Mas misalnya ke pasar cari kumpulan kucing dikasih makan sambil videoin, ada temannya bantu videoin. Nanti dilaporkan ke teman-teman Jombang untuk laporan hariannya. Lah sampai kepingin ikut ngasih makan kucing liar Ikut rame-ramean, rombolan itu lebih asik lagi. Kan kita silaturahmi nih jadinya nih, jadi punya keluarga baru kan. Terus untuk steril ini kira-kira yang jelas itu nanti betina Mas. Itu kira-kira kesanggupan sampai itu berapa? Nah, misalnya betina 2 jantan 1 itu gimana? Atau gini, betina 2, tapi street feedingnya yang dipanjangin. Ya terserah Pak. Win-win solution. Ya terserah. Kalau saya juga lihat ada kendala ekonomi sini. Kami tidak mau membuat hukuman yang bikin kalian susah, tapi biar ada yang berat. Tapi win-win solution nih, kalau saya saran yang betina, street feedingnya dipanjangin, bikin lebih kan. Oh, nggak makani kucing berkelanjutan saat saja gitu loh Om. Jadi saya tanggung jawab, saya video terus setiap hari. Kan saya kerja di rumah dong. Jadi bebas saya ke sana kemari. Pantau. Iya. Oh ini dianggap satu kelompok. Silakan melaksanakan sekian hari. Siapa yang Rizal hari pertama, Mas Dimas hari kedua. Pokoknya di kelompok ini melakukan secara kontinu ini selama misalnya 2 minggu. Kan ada kontaknya untuk langsung kirim. Nanti langsung ke teman-teman Jombang. Pembelajaran sekaligus dapat silaturahmi dengan keluarga baru. Saya aja jadi punya teman-teman baru di Jombang ya kan. Kapan-kapan kalau saya nyasar saya bisa numpang tidur. Iya. Street feedingnya berapa lama? 2 minggu? Atau Hari pertama gathering dulu. Di mana? Ini kebetulan masih diliburkan karena ada Iya, Covid ya. Nah, social distancing-nya Kalau udah Kebon Rojo. Oh, kalau udah aktif Kan mungkin berapa saya sih? bisa. Minta nomornya aja, dikatakan pemerintah tak masuk di grupnya. Atau begini, apa yang makan kucing dimulai dari besok, tapi pas Gatheringnya baru nggak ikut muncul. nanti Cocok. hari ya. Begitu maksudnya. Kalau sudah aktif mungkin saya bisa. Dan bekerjasama dengan Penjamin Mas Vicky ya. Iya. Saksi penjamin. Ya. Ini surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan menyesal serta siap bergabung sama JCC ya untuk street feeding dan steril. Mas Rizal, Mas Dimas sama Mas siapa? Mas Jaya. Ini
bilangnya di sana. Di sini. Nah ini masih ada proses biasa. Ini ada bulu kelinci nih. Bulu kelinci nih. Itu kayaknya kan yang kelinci tuh. Hati-hatian kan ada ini. Nah itu ibunya juga tahu. Iya. Jadi rek sakit ya jadi. Iya. Ya wis sakjane mengarah. Nggih. Niku lepon langsung gak ingat niku buat tadi piringnya tengah itu kula januhan dari Jakarta. Nah. Ibu, terima kasih banyak Pak. Bu, mari pamit ya, Bu. Mari Bu. Jadi teman-teman, hari ini Advance Bahasa Indonesia sudah sampai di Jombang, sudah bertemu dengan kawan-kawan dari beberapa komunitas, salah satunya dari Kompak Jatim, komunitas penyinta kucing Jawa Timur, lalu ada KCCS dari Surabaya, ada JCC dari Jombang, Jombang Cat Community. Kita bertemu juga sama beberapa individu yang tidak membawa grup ya, sebagai independen, sebagai diri pribadi, ketemu juga memberikan support untuk kasus ini. Bertemu juga dengan Mas Wiki yang menjelaskan bahwa dia ada di lokasi dan dia tahu benar kejadiannya seperti apa, dan dia merasa perlu memberitahukan dengan langsung kepada kami, tidak melalui komen, karena kalau komen dia paham kalau orang lagi panas tidak bisa menerima masukan atau info yang dia punya nih. Kita jalan hari ini sampai berdiskusi, lalu ke rumah si Mas Wiki yang bertetanggaan dengan pelakunya, pelaku pengupload itu Rizal dan Dimas. Kita bertemu juga di rumahnya Mas Wiki nih, ngobrol-ngobrol semuanya. Kita udah peringatkan agar tidak diulangi lagi kelakuan ini, karena bisa kena tindak pidana dan pasti bikin heboh karena pecinta kucing akan bereaksi. Kalau teman-teman pada bilang, oke, kalau udah ternyata kelinci, kenapa nggak diterusin? Kenapa nggak belain kelincinya? Kenapa kalau kucing doang dibelain, kalau kelinci nggak dibelain? Begini loh, bahwa kelinci ada dalam kategori pangan dan undang-undang pangan ini ya. Kelinci termasuk salah satu dari hewan-hewan yang disebut sebagai sumber protein hewani yang ada di undang-undang pangan. Kalau kucing tidak. Kenapa kalau kucing kita ganas banget, yang hewan lain enggak? Kok ayam dipotong di pasar kalian nggak belain? Kami saat ini fokus pada 2 hewan domestik. Jika kawan-kawan merasa perlu membela ayam, perlu membela kelinci, monggo silakan, kami tidak akan halang-halangi. Hukum seberat-beratnya nih, kulitin balik, bla 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 bla. Ya, kita harus proporsional dalam memberikan sanksi dan edukasi. Kalau dia kekejamannya luar biasa, membunuh untuk senang-senang, untuk bercanda, lain hal. Ini ternyata untuk dikonsumsi rame-rame di lingkungan tersebut. Mereka juga menggoreng atau mengolah satu drum ikan lele untuk makan bersama lingkungan di sana. Kalau teman-teman masih pada belum puas, silakan urus sendiri. Jangan kasih materai 6.000. Ampun, jangan kasih ampun. Nanti akan terulang lagi. Terulang atau tidak terulang, kita memberikan sanksi yang sesuai dengan levelnya. Pelakunya bisa dijerat dengan pasal hoax atau pembuat keonaran, tapi orangnya udah berjanji untuk tidak mengulangi, dan kita tidak melihat ini ada indikasi sengaja, tapi ternyata cuma motif kecemburuan bahwa yang ternak kelinci diledekin, kok kelinci nggak berhasil dijual, seperti halnya menjual anakan kucing gitu. Kita bisa pahami ada gestur yang baik dari Mas Rizal juga Mas Wiki yang tegas begitu ya, itu membuat kami percaya bahwa mereka bisa dipercaya gitu. Kalau teman-teman masih ada yang belum puas dan ngatain, wah dengan materai 6.000 selesai, enggak, kita nggak pakai materai kok. Kami kasih hukuman berupa 2 betina untuk disteril.
mereka harus cari 2 kucing lokal, kucing jalanan untuk disteril, lalu nanti dikembalikan. Lalu ikutan street feeding selama beberapa minggu bersama JCC. Lalu ikutan di JCC-nya sendiri, ikutan gathering dan ikut membela kesejahteraan hewan domestik. Kita ubah dari yang kawan-kawan yang pernah keliru, ikutan jadi di barisan kita. Apa jeleknya kan kita punya satu tenaga tambahan untuk berperang memperjuangkan hak hidup hewan domestik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung. Perjalanan ini akan terus bergulir dengan dukungan kawan-kawan semua agar kita bisa mengenyahkan animal abuse dari Indonesia demi masa depan Indonesia yang lebih baik.